Sobat Tani, pernah nggak sih kalian lihat tanaman padi di sawah, kelihatan hijau subur terus langsung berpikir, wah, panen kali ini pasti melimpah. Eits, jangan senang dulu, padi yang terlalu hijau belum tentu hasilnya maksimal. Malah bisa jadi sebaliknya loh. Itu tanda kelebihan nitrogen yang bikin padi rentan rebah dan gampang diserang hama. Kalian nggak mau kan kerja keras bertani, tapi hasil panennya justru mengecewakan? Jangan khawatir, ada solusinya kok. Pakai pupuk Suma SP dengan dosis 2 tutup botol per tangki, diaplikasikan di awal fase pertumbuhan. Lalu lanjutkan dengan pupuk Saka SR saat fase generatif. Dijamin, panenmu bakal lebih melimpah dan berkualitas tinggi. Yuk simak pembahasannya sampai habis. Kita akan bahas lengkap langkah-langkahnya biar hasil panen kamu bisa mencapai 12 ton per hektar. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan petani semua. Dalam rangka channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi sedikit rezeki, yaitu Rp200.000 untuk 2 orang pemenang dan 0,25 kg logam mulia untuk 1 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat memenangkan sedikit rezeki dari channel Giarta Production. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kalau melihat padi hijau subur di sawah, pasti banyak yang berpikir itu adalah pertanda baik. Padahal, padi yang terlalu hijau bisa jadi masalah besar. Kenapa? Karena padi yang terlalu hijau biasanya disebabkan oleh kelebihan nitrogen. Efeknya, tanaman jadi rentan rebah. Batangnya nggak cukup kuat menopang malai yang berat, apalagi kalau kena hujan atau angin kencang. Lebih mudah terserang hama dan penyakit. Contohnya blas, wereng, dan penggerek batang. Pertumbuhan nggak seimbang. Tanaman fokus tumbuh daun, tapi pengisian bulir jadi terganggu. Jadi, padi yang terlalu hijau itu bukan berkah, tapi alarm untuk segera memperbaiki pola pemupukan. Penyebab utama kelebihan nitrogen di sawah seringkali adalah pola pemupukan yang kurang tepat. Mari kita bahas beberapa kebiasaan yang salah. Pertama, pemupukan urea berlebihan. Banyak petani menganggap urea adalah pupuk super yang bisa bikin padi subur. Tapi kalau kebanyakan, malah bikin tanaman tumbuh tidak seimbang. Kedua, kurangnya pupuk pendukung. Selain nitrogen, tanaman padi juga butuh fosfor dan kalium untuk mendukung pertumbuhan akar, batang, dan pembentukan bulir. Ketiga, tanpa nutrisi tambahan. Seperti halnya kita manusia, tanaman padi juga butuh menu makan yang lengkap. Hanya mengandalkan satu jenis pupuk jelas nggak cukup. Sobat Tani, untuk mengatasi masalah ini, kalian harus menggunakan pupuk yang memberikan nutrisi lengkap dan seimbang. Nah, disinilah peran pupuk Suma SP dan pupuk Saka SR. Pupuk Suma SP adalah pupuk cair serbaguna yang mengandung nutrisi penting untuk pertumbuhan padi. Manfaat utamanya meliputi merangsang pertumbuhan daun, batang, dan akar yang sehat, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mendukung pembentukan malai dan pengisian bulir. Pupuk Saka SR dirancang khusus untuk fase generatif. Kandungannya dapat membantu menguatkan batang. Ini penting supaya tanaman nggak gampang rebah. Memaksimalkan pengisian bulir, bulir jadi lebih berat dan bernas. Meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, dengan kombinasi kedua pupuk ini, Sobat Tani bisa memastikan pertumbuhan padi yang optimal dari awal hingga panen. Biar hasilnya maksimal, gunakan pupuk ini dengan langkah-langkah yang benar. Nah, sebelum menanam padi,
Aplikasikan pupuk Suma SP di lahan untuk mempersiapkan tanah agar subur dan sehat dengan dosis 2 tutup botol per tangki. Selanjutnya pada usia 7, 15, 30, dan 45 hari setelah tanam, semprotkan larutan pupuk Suma SP dengan dosis 2 tutup botol per tangki. Selanjutnya pada fase generatif di padi usia 45 dan 60 hari. Gunakan pupuk Saka SR di usia 45 dan 60 hari setelah tanam. Aplikasikan pada pagi hari lebih dianjurkan agar pupuk terserap maksimal. Banyak keuntungan yang Sobat Tani dapatkan dengan menggunakan kombinasi pupuk Suma SP dan Saka SR. Pertama, tanaman lebih kuat dan sehat. Padi tidak mudah rebah, meskipun malainya berat. Kedua, meningkatkan daya tahan terhadap hama. Tanaman jadi lebih tahan terhadap serangan wereng, blas, dan penyakit lainnya. Ketiga, bulir bernas dari pangkal hingga ujung malai. Nggak ada lagi bulir kosong atau malai yang gagal mengisi. Keempat, panen melimpah. Potensi hasil panen bisa mencapai 12 ton per hektar dengan nutrisi yang tepat. Dan ini ada beberapa tips tambahan untuk memastikan hasil panen yang maksimal. Tips pertama, gunakan bibit unggul. Pastikan Sobat Tani memilih bibit padi berkualitas tinggi yang tahan hama dan memiliki produktivitas tinggi. Tips kedua, kelola irigasi dengan baik. Jaga ketersediaan air di sawah, terutama saat fase vegetatif dan generatif. Tips ketiga, pantau serangan hama secara rutin. Lakukan pengecekan rutin untuk mengantisipasi serangan hama atau penyakit. Jadi Sobat Tani, padi hijau subur itu nggak selalu berarti panen melimpah. Kalau nggak hati-hati, malah bisa jadi bencana. Untuk itu, gunakan pupuk Suma SP dan pupuk Saka SR sesuai anjuran untuk memastikan nutrisi tanaman terpenuhi dengan seimbang. Dengan pola pemupukan yang tepat, ditambah perawatan rutin, Sobat Tani bisa menikmati hasil panen yang lebih melimpah, berkualitas, dan menguntungkan. Yuk buktikan sendiri di musim tanam berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.